Beberapa saat lagi Anda akan mendengarkan Ruang Kita. Oke, balik lagi nih akhirnya di Ruang Kita. Kalau ada yang nungguin sih aku senang banget, tapi kalau nggak ada juga ya wajar juga sih gara-gara jarang banget uploadnya. Jadi kemarin lagi banyak banget kesibukannya, terus juga lebih sering ikutan lomba. Pas sudah kelar itu malahan jadi bantu-bantu dosen buat jadi tim akreditasi. Jadi terhambat banget buat semuanya. Terus juga ada skripsi juga. Jadi sekarang bisa comeback gini sih seneng banget ya. Jadi nggak usah lama-lama lagi. Kali ini kedatangan cerita dari Telegram. Jadi ketemu beliau ini tuh dari Anonymous gitu. Dan dia adalah orang pertama juga yang aku temuin di Telegram. Dan langsung aja kita dengerin ceritanya gimana. Sebenarnya tuh aku nggak tahu mau mulai cerita ini dari mana. Cuman sih emang ada beberapa hal yang pengen aku ceritain sama kamu atau teman-teman semua tentang kehidupan aku yang ya kurang lebih aku jalani selama 7 sampai 8 bulan ini semenjak pandemi. Banyak hal yang terjadi. Mungkin bukan hanya aku ya. Kalian juga ngerasain hal-hal yang sebelumnya nggak pernah kalian alami, jadi kalian alami gitu. Sebenarnya kalian sadar gak sih, semenjak hal-hal yang serba online ini banyak hal-hal yang muncul dalam diri kita kayak gitu. Semuanya serba online, serba daring, serba nggak bertatap muka, berkomunikasi lewat media sosial kayak gitu. Bahkan apa ya, kita tuh sekarang lebih banyak menghabiskan waktu di dunia yang fana gitu loh, di dunia yang nggak nyata. Contohnya kayak ke Benny juga kan kenal lewat online, lewat anonymous chat yang ada di Telegram gitu. Mungkin gak hanya itu doang, bahkan aku banyak banget kenalan lewat online kayak gitu. Mungkin kalian lebih berpengalaman ya dari aku, cuman aku pengen nge-share aja pengalaman pribadi aku ke kalian ya. Mungkin kalau misalkan ada yang eh, kemungkinan sama atau secara kebetulan kayak gitu, bisalah berbagi sedikit tips atau bagaimana cara kita bisa menghadapi hal-hal tersebut. Sebelumnya aku tuh orang yang baperan, jujur, baperan banget. Kayak apa-apa langsung terbayang-bayang gitu. Kayak ada orang yang memiliki apa ya, bertingkah laku lebih saat apa ya, lebih dari biasanya tuh kayak langsung, oh ini orang ada apa ya, oh ini orang naksir aku atau gimana sih, kayak gitu. Jadi tuh aku orang yang sangat-sangat berpikir hal-hal yang nggak mungkin terjadi gitu. Ya mungkin itu bisa disebut baperan kayak gitu, berharap yang berlebihan kepada orang lain gitu. Maka dari itu, karena aku orang yang begitu, aku tuh sering dekat dengan hal-hal yang berbau kekecewaan gitu. Bahkan nggak sekali dua kali, berkali-kali bahkan. Aku sering ngelakuin hal-hal kayak gitu. Kenal dengan orang baru, belum lama tiba-tiba udah kayak ngerasa nyaman karena dikasih perhatian yang lebih. Ternyata cuma dijadiin pelampiasan doang. Ini tuh sebenarnya relate banget dengan kepribadian aku yang baperan ya, karena ya resiko sih menurut aku. Sampai pada akhirnya aku merasa bahwa aku tuh capek gitu. Capek hidup di dunia serba online, bahkan aku sempet ya depresi lah. Secara halusnya depresi gitu kan. Sempet depresi, bahkan aku tuh udah nggak pernah merasakan yang namanya kayak apa ya, deg-degan, terus yang namanya salting ataupun semacam orang jatuh cinta kayak gitu. Aku bahkan hampir nggak pernah ngerasain itu sekarang. Bodohnya juga, setiap kali aku udah pernah dikecewain sama seseorang,
aku tuh mengulanginya lagi di masa depan kayak gitu. Kayak kenapa sih Del lu nggak bisa belajar dari masa lalu gitu. Padahal tuh setiap kali aku dikecewain sama orang tuh aku selalu meyakinkan diri aku sendiri bahwa kamu tuh nggak boleh kayak gini gitu, kamu nggak boleh mengulangi hal yang sama, kamu tuh harus bisa jadi wanita yang selektif, yang pilih-pilih, yang bisa membedakan di mana orang yang bener-bener sayang sama kamu gitu. Tapi tuh aku nggak bisa kayak gitu. Ya teori tuh nggak selalu bener adanya dengan fakta yang ada gitu loh. Kita boleh berteori, kita boleh berpersepsi, tapi kalau misalkan kenyataan di lapangannya kita nggak sesuai, ya kita juga nggak boleh nyalahin diri kita gitu loh. Pernah suatu ketika itu terjadi 2 kali. Yang pertama tuh aku sempat kenal sama seseorang. Pertama kali aku main ya Telegram, semacam kayak aku kenal sama Benny gitu ya. Pertama kali banget itu aku udah kenal sama orang. Di situ aku posisi lagi bener-bener kalut, bener-bener kayak abis dikecewain sama orang. Aku main anonymous chat itu. Bahkan waktu itu aku memutuskan untuk curhat sama dia karena menurut aku kayak lebih plong aja gitu kenal maksud aku tuh kayak curhat dengan orang yang gak dikenal gitu kan. Tapi pada akhirnya dia minta mutualan lah gitu. Karena kenapa aku ngeiyain kita mutualan itu karena aku merasa dia orang yang baik gitu kan. Pasti kalian juga bisa kan kayak apa ya, berprasangka sama orang, oh ini kayak orang baik, ini enggak kayak gitu. Nah aku merasa bahwa dia itu orang baik. Akhirnya kita mutualan di tele. Hampir tiap hari chatan sampai pada akhirnya dia lost kontak. Nah lost kontak sampai beberapa minggu bahkan. Nah setelah beberapa waktu dia lost kontak itu, aku kan juga main line nih. Nah jadi di line tuh kayak ada semacam fitur open chat kayak gitu. Dan aku join lah karena di open chat itu kan nggak langsung bisa mutualan kan. Dia itu sistemnya kayak semacam grup chat online tapi kita nggak bisa langsung nge-add kalau kita nggak tukar ID gitu. Dan aku join di situ, akhirnya ketemu dengan beberapa orang, sekitar 7 orang, dan ceweknya tuh ada 2, yang lainnya tuh cowok gitu kan. Kita tuh akrab banget sampai kayak telepon grup bareng-bareng dan memutuskan buat bikin grup chat di line kayak gitu. Bahkan kita juga sering sharing-sharing sampai apa ya, kita kayak janjian, kita mau ketemu, kita mau meet di salah satu kota. Saking kita itu merasa kita sefrekuensi kayak gitu loh. Namun pada akhirnya pertemanan itu dihancurkan oleh rasa ya suka lah gitu. Jadi salah satu dari kita itu ada yang saling jatuh cinta gitu. Cuman sayangnya si perempuan temen aku ini tuh nggak suka sama yang naksir dia, cowok itu tuh juga anggota dari grup itu gitu. Dan jeleknya cowok itu anggap aja si A itu tuh sering curhat ke aku gitu. Karena aku kan orangnya juga terbuka gitu sama hal-hal di sekitar, respect dan peduli, istilahnya bisa dibilang gitulah ya. Akhirnya dia chat sama aku, dia curhat, dia cari topik kayak gini dan walaupun pada akhirnya dia nggak berjodoh sama yang dia taksir itu. Nah si A ini kemudian kayak memberi suatu jalan lah buat aku biar bisa masuk ke hatinya kayak gitu. Jadi tuh dia sering kayak mancing-mancing suatu percakapan yang di luar sebatas teman kayak gitu. Ya karena aku juga merasa nyaman setelah chat berhari-hari. Akhirnya kayak aku juga memberi respon yang sama kayak gitu ke dia, ke si A ini. Dan dengan bodohnya setelah chat beberapa minggu, tiba-tiba kayak si A itu chatan lagi sama temen segrup chat
aku. Ya, you know lah, pada akhirnya kan kayak gimana. Ya kayak gitu, pada akhirnya yang ditinggal adalah aku, karena di situ aku cuma jadi pelampiasan doang. Disitulah tingkat depresi aku mulai. Aku sering gak tidur bahkan. Tidur sehari itu cuma 2-4 jam. Belum lagi ditambah dengan kegiatan kuliah, tugas, dan organisasi yang membuat aku bener-bener stres berat. Bahkan aku sampai 3 hari itu turun sampai 10 kilogram. Yang basicnya aku adalah orang yang kurus, makin kelihatan kurus. Bahkan sampai aku nggak nafsu makan gitu. Makan buah doang, minum, tidur, ngerjain tugas, ngelaksain kewajiban, kayak gitu doang. Kayak toksik banget gak sih hidup ini gitu loh. Gak ada hal-hal yang positif gitu yang bisa aku lakuin. Nah, terus setelah tahu kejadian itu kan, terus yang sempat lost kontak dari tele itu ngehubungin lagi dengan alasan bahwa HP-nya tuh rusak gitu, dan dia nggak bisa chat gitu kan. Ya maklum lah ya, aku juga nggak, awalnya kita juga cuma temen doang kayak gitu. Ya udah, karena nggak tahu kenapa tiba-tiba selang 2 hari itu dia minta mutualan di WhatsApp. Di WhatsApp dia minta mutualan dan memberikan jalan, hal yang sama dilakukan kayak si A tadi, memberikan jalan biar bisa masuk gitu. Bahkan dia sering kayak mengucapkan kata-kata yang sudah selayaknya diucapkan kalau misalkan kita tuh udah pacaran gitu. Padahal kita cuma temen doang. Nah, setelah singkat cerita nih ya, biar nggak terlalu panjang, setelah 6 hari, ya hampir 6 hari chatan di WhatsApp tuh dia ngaku kalau misalkan dia itu udah punya pacar, tapi dia tuh lagi berantem, terus dia cari pelampiasan kayak gitu. You know lah gimana perasaan aku setelah menjalani 2 tahap itu. Emang berat sih, cuman kayak ya udah, mau gimana lagi. Bahkan saking entah ini bisa dibilang bodoh ataupun terlalu baik ya, aku tuh masih menerima mereka kayak kalau misalkan mereka butuh ya sini, kalau misalkan aku bisa bantu ya pasti aku bantu. Masih sering komunikasi atau apa gitu, tapi aku juga nggak se-friendly ketika emang bener-bener masih deket gitu, karena aku juga nggak mau hanyut dalam perasaan yang sama untuk kedua kalinya. Poinnya di sini adalah ketika kamu memang udah bener-bener mati rasa dengan keadaan kayak gitu, ya udah ikhlasin aja. Toh nggak ada yang bisa dilakuin selain ikhlas, lebih mendekatkan diri pada Tuhan biar kita tuh makin bersyukur gitu dalam hidup. Itu sih yang mau aku sampaikan. Sorry ya kalau misalnya berbelit-belit, dan aku harap kamu ngerti dengan ceritaku ini. Makasih. Emang pandemi itu ngubah segalanya ya. Adaptasi pun emang harus bisa kita lakuin, tapi kadang nggak jarang malahan berujung kecewa gitu ya. Dan dari ceritanya ini kita bisa ngerasain gimana sedihnya, gimana sakitnya, cuma dijadiin apa ya? Selain di PHP-in tuh lebih kayak kok jahat banget sih gitu loh. Ya mungkin aja aku juga jahat ya sama orang lain. Tapi kalian bisa bayangin gak sih itu terjadi dalam waktu yang berdekatan? Ada 2 orang cowok yang ketemu di media sosial, Telegram dan juga Line. Terus keduanya juga deket, pas di chatting. Terus tiba-tiba ada yang tiba-tiba ngilang. Ada yang cuman kayak PHP doang. Ya emang mau gimana lagi ya, kadang itu jadi satu paket buat resiko kenal stranger di sosmed gitu ya. Tapi
jangan ini juga sih, jangan terlalu close minded juga. Kalau tadi dia bilang dia emang orangnya sedikit baperan, well itu nggak salah juga ya karena tiap orang punya kepribadian masing-masing. Tapi bisa di manage juga kok biar lebih baik ke depannya. Bukan berarti nggak boleh baperan ya, tapi mungkin lebih dikontrol aja atau di manage aja gimana itu harusnya. Kemudian juga yang di line tadi juga cukup rumit ya pas mereka akhirnya meet up, ketemu bareng, kumpul bareng sampai akhirnya ada yang jatuh cinta sama yang lainnya karena memang kalau menurut aku ya, cewek sama cowok itu yang temenan potensi jatuh cintanya itu bakalan lebih tinggi gitu karena ya itu udah sifat alaminya kita gitu loh. Meskipun dari awal udah ada statement kita jangan sampai ada yang saling jatuh cinta, tapi yang namanya kayak gini tuh udah bawaan insting gitu, jadi nggak bisa dilawan juga. Dan yang paling gak enak itu adalah kalau cuman salah satu pihak doang yang jatuh cinta, itu gak enak banget sih. Tapi ya itu adalah kehidupan. Terus juga malahan cowoknya juga jadi ngeselin nih pas ceweknya yang disukain ini gak terlalu suka sama dia. Akhirnya dia kayak seakan-akan memberi sinyal nih sama si responden kita ini, seakan-akan dia kayak membuka hatinya gitu, tapi sayangnya enggak. Apalagi udah deket banget. Karena buat seorang wanita itu bisa terbuka sampai akhirnya direspon terkait dengan misalkan mungkin gombalan kali ya atau sejenisnya, itu kalau udah sampai direspon tuh udah di tahap dimana cukup lama intensinya, jadi nggak mungkin dong baru kenal langsung digodain, kan nggak mungkin ya. Jadi seenggaknya udah cukup akrab dan butuh waktu dong buat akrab, dan itu berarti udah lama juga, mungkin nggak dalam hitungan hari, mungkin minggu. Yang terakhir lebih ngeselin ya yang dia bilang ketemu di Telegram tapi tiba-tiba lost kontak, hilang aja tiba-tiba, datang lagi dengan alasan HP-nya rusak, move ke WA, sampai akhirnya si cowoknya ini ngaku kalau dia sebenarnya udah punya pacar cuman lagi berantem aja. Dan itu kan ngeselin banget ya. Jadi kayak ya kalau udah punya pacar meskipun berantem ya udah ngapain itu deketin cewek lain gitu loh. Ya udah main game aja gitu loh, nggak usah nyakitin cewek ujung-ujungnya gitu kan. Tapi yang pasti pelajaran yang bisa kita ambil dari sini adalah gimana keteguhannya, keikhlasannya dia. Meskipun dia sempat sampai gak nafsu makan, dan dalam kurun waktu 3 hari berat badannya juga turun sebanyak 10 kilogram. Itu gila banget sih. Emang kalau udah masalah percintaan tuh kadang emang berat banget, rumit banget. Perspektif orang bisa beda-beda. Mungkin aja kalian ada yang gak setuju dengan pandangan aku. Kalau aku sih ngelihatnya mungkin lain kali ketika kita ketemu orang atau stranger yang belum kita tatap langsung, karena kan kalau tatapan langsung atau ketemu face to face gitu kita bakalan tahu intensinya dia, perawakannya dia gimana, kadang kita bisa ngebaca dari hal-hal kayak gitu. Tapi kalau dari media sosial jangan terlalu terbuka kali ya, tapi jangan tertutup juga karena nggak menutup kemungkinan beliau itu tulus untuk deketin kalian atau deketin kita. Jadi intinya adalah kenali dulu orang yang sedang kalian deketin ini, atau ketemu orang di internet kalau ujung-ujungnya adalah pengharapannya untuk ke hal yang lebih serius. Tapi jangan sampai kalian close minded ya, karena itu bakal menutup peluang banget. Kalian bakal nyesel banget kalau ternyata yang deketin kalian adalah orang yang benar-benar tulus. Dan aku juga sempat ngalamin itu, dan rasanya gak enak banget, rasanya sakit. Dan kenal di internet bukan berarti semuanya negatif, bisa aja positif, tinggal gimana kita ngebawa diri kita sendiri. Dan buat dia, terima kasih banget ceritanya, sharing-sharingnya. Buat kalian juga kalau mau cerita boleh banget, atau buat kalian yang mau nanggapin juga boleh banget. Kalau mau nanggapin di YouTube aja ya, karena kalau di Spotify dan lainnya itu nggak bisa komen. Dan sekian aja ruang kita kali ini, sampai ketemu lagi di ruang kita berikutnya.